Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sa'ia Warahmatullah dari kelas Hukum Internasional B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasal 53 dan 54 Konvensi Wina tahun 1969. Pada pasal 53 menjelaskan bahwa jika terdapat konflik antara isi dari sebuah perjanjian internasional dan aturan yang memiliki karakteristik ius soggen, maka perjanjian internasional tersebut akan secara ab initio batal demi hukum. Pada Konvensi Wina tahun 1969 merupakan hukum internasional tertulis pertama yang mengkodifikasi konsep ius soggen. Ius soggen adalah suatu kaidah yang diterima dan diakui oleh seluruh masyarakat internasional atau negara-negara sebagai suatu kaidah yang tidak boleh dikesampingkan dan yang hanya dapat diubah oleh kaidah hukum internasional sebagai norma tertinggi. Ius soggen ini memiliki sifat yaitu bertentangan dengan nurani kemanusiaan secara meluas serta mengancam keamanan dan perdamaian internasional. Saat ini, masyarakat hukum internasional telah menerima secara umum bahwa sebuah perjanjian internasional akan batal jika bertentangan dengan karakteristik ius soggen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada pasal 53 Konvensi Wina tahun 1969 telah menjadi hukum kebiasaan internasional. International Law Commission atau Komisi Hukum Internasional sebagai lembaga yang bertugas mendorong perkembangan dan kodifikasi hukum internasional menyatakan bahwa setidaknya terdapat 9 pelanggaran terhadap ius soggen. Pelanggaran tersebut yaitu penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa seperti agresi dan penggunaan senjata tingkat tinggi. Kemudian pengabaian hak untuk membela diri atas negara lain. Kemudian genosida, penyiksaan, kejahatan kemanusiaan, perbudakan, pembajakan, diskriminasi ras dan warna kulit, serta kekerasan langsung terhadap individu sipil. Penerapan konsep ius soggen menurut International Law Commission atau Komisi Hukum Internasional di dalam penjelasannya mengenai Konvensi Wina tahun 1969 menulis bahwa penerapan dan perkembangan lebih lanjut mengenai pasal 53 ini diserahkan pada praktik negara dan jurisprudensi dari pengadilan internasional. Selanjutnya, pasal 54. Pasal ini menyatakan bahwa berakhirnya suatu perjanjian atau penarikan diri dari suatu negara dapat terjadi sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sendiri. Penyelesaian terbaik adalah bila perjanjian itu berisi ketentuan-ketentuan mengenai kapan dan bagaimana cara-cara berakhirnya perjanjian tersebut setelah dilakukan konsultasi dengan kontraktor lain serikat. Mengenai cara berakhirnya suatu perjanjian tersebut, terdapat beberapa cara, diantaranya 1. Klausula pembubaran diri, yaitu perjanjian dapat berakhir dengan dibuatnya perjanjian lain yang dianggap lebih penting. Misalnya pada Fakta Warsawa yang didirikan tahun 1955 sebagai jawaban atas NATO yang lahir pada 1949. Yang berisikan klausula bahwa fakta tersebut akan bubar bila telah didirikan suatu sistem keamanan kolektif. Namun, tanpa adanya sistem keamanan kolektif yang dimaksud, Fakta Warsawa kenyataannya dapat membubarkan diri, sedangkan NATO tidak bubar, bahkan telah memperluas keanggotaan. Yang kedua, penarikan diri. Suatu negara dapat mengakhiri keikutsertaannya dalam suatu perjanjian melalui penarikan diri, terutama dalam perjanjian-perjanjian multilateral. Penarikan diri ini bukan merupakan pemutusan persetujuan sekehendaknya, tetapi perjanjian tersebut memang memuat syarat-syarat tertentu setelah jangka waktu yang ditentukan. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya minta maaf. Mohon tinggalkan komentar di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Yuk, mulai. Maaf, 4 menit kan? 4 menit lebih, Mbak.